warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an faqad aktsara min dzikrihi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, segenap jamaah pengajian, khususnya pengajian peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salat muslimin seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak dapat menyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan mahabbah saya. Pertama, mari kita bersama memuji syukur kehadirat Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, bahwa malam hari ini tidak seperti biasanya taklim rutin. Kita malam ini khusus taklim dalam rangka mahabbah kepada Rasul, zikru maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita di majelis ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal ibadah, serta Allah berikan pahala kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, jadi nggak apa-apa muludan diawali dengan mulutan. Ya, mulutan dulu baru muludan. Ya. Insya Allah ngajinya jadi lebih khusyuk, lebih tenang, ya, lebih istiqomah. Kenapa? Karena bok kuenya udah dibuka. Kalau belum dibuka kan penasaran apa ini sih. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahwa setiap peringatan Maulid itu kita harus membawa satu makna. Kita harus bisa memperoleh satu makna yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah itu uswah, teladan. Ketika kita mencoba mengaplikasikan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mencoba untuk mengangkat kisah-kisah dari akhlak Rasulullah SAW, maka tidak akan henti-hentinya, tidak ada selesai-selesainya membahas tentang kebaikan Rasulullah SAW. Jangankan gurunya, ya, membahas murid-muridnya saja nggak selesai. Sebab Rasulullah itu pernah penasaran, nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, sifli hasanati Umar. Jibril, tolong terangkan kepadaku kebaikan-kebaikan sahabatku namanya Umar ibnul Khattab. Kebaikan Umar itu seperti apa? Maka kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, law kanatil biharu midadan wal ashjaru aqlaman ma naqasa min ayyaktuba hasanati Umar. Wahai Rasulullah, seandainya air laut dijadikan tinta, kayu-kayu di bumi dijadikan pulpen,
buat menulis kebaikan Sayyidina Umar nggak selesai. Air laut habis, kayu-kayu buat tinta, buat pulpen habis, belum selesai untuk mencatat kebaikan Sayyidina Umar. Coba bisa bayangkan kayak apa itu kebaikan Sayyidina Umar. Rasulullah nanya lagi, kalau begitu wahai Jibril, bagaimana kebaikan sahabatku yang satu Abu Bakar? Sifli hasanati Abi Bakar ini, terangkan kepadaku tentang kebaikan Sayyidina Abi Bakar. Dijawab oleh malaikat Jibril, hasanatu Umarin min hasanati Abi Bakar. Ya, satu kebaikan yang diperbuat oleh Umar, kebaikan Umar itu adalah bagian dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Sayyidina Abi Bakar. Gimana Pak? Kita bisa bandingin nggak kebaikan kita sama sahabat yang dua ini? Masya Allah, jauh. Itu baru sahabatnya, murid-muridnya Rasulullah. Apalagi kita membahas tentang kebaikan Rasulullah SAW yang oleh Sayyidatina Aisyah disifati khulquhu Al-Quran, akhlaknya adalah Al-Quran Al-Karim. Nah, apa saja kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri Rasulullah yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW ada dalam surat Al-Anfal ayat ke-33. Allah menyebutkan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tuh ya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin akan menyiksa mereka. Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman. Tidak akan disiksa oleh Allah sepanjang anta fihi, sepanjang engkau berada bersama dengan mereka. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa orang Islam, umat Nabi Muhammad, mereka yang sudah beriman sepanjang mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dirasakan oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mula-mula begini, Abu Jahal itu kan paling nggak percaya dengan risalah Nabi kita Muhammad SAW. Kata Abu Jahal begini, Allahumma, di ayat sebelumnya 22 terus 23. Allahumma in kana hada min indillah. Ingat ketika mereka berkata, wahai Tuhan, kalau ini Al-Quran min indillah, Quran ini benar-benar dari sisi Allah, fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adabin alim. Kalau Quran ini benar-benar datang dari Allah, ya Allah, turunkan kepadaku hujan batu dari langit. Hebat gak tuh? Tantangannya luar biasa. Kalau Quran ini benar-benar datang darimu ya Allah, ya, turunkan hujan batu bagi kami. Awitina bi'adabin alim, atau turunkan kepadaku siksaan yang sangat pedih. Allah turunkan siksa. Allah turunkan siksa sama orang-orang kafir Mekah ini. Ya. Dijawab oleh Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidak mungkin Allah menyiksa mereka selama engkau berada bersama dengan mereka. Maka umat mana dari umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang disiksa seperti umat-umat terdahulu? Nggak ada.
umat Nabi, baik sudah beriman ataupun belum beriman, ya, baik sudah menjadi orang mukmin yang baik ataupun orang mukmin yang masih berbuat dosa, tidak ada disiksa langsung oleh Allah di dunia, nggak ada. Tapi coba umat-umat terdahulu. Ini keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu, misalnya zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Allah Nuh itu berdakwah di tengah-tengah umat, tapi umatnya nggak pada beriman. Disuruh ibadah kepada Allah, disuruh berbuat baik, malah mereka ingkar kepada Allah, berbuat maksiat. Apa kata Nuh dalam surat Nuh ayat 26? Qala Nuh rabbi la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Berkata Nabi Nuh, Rabbi wahai Tuhan, la tadar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara. Orang-orang yang ingkar kepadamu jangan kau kasih hidup di dunia. Oh, saya kesal. Ya Allah, itu orang-orang yang membangkang aturanmu, udah siksa aja, siksa, capek saya. Nabi Nuh, akhirnya apa? Apa yang diperbuat oleh Allah kepada Nabi Nuh? Ya, Nabi Nuh disuruh bikin kapal. Bikin kapal, ya, cari kayu yang paling besar. Kalau dalam riwayat sebenarnya orang tinggi besar, Auj itu tinggi ya. Ya, dulu waktu zaman sekolah itu naik ke puncak gunung suruh pakai bahasa Arab. Irkab ila audil jabal ali jijal. Auj. Ini orang besar ya, mencari kayu pohon yang paling besar ditebang. Kalau riwayat teman-teman saya anak-anak itu auj itu kalau nyebrang laut itu cuma semata kaki. Laut yang paling dalam itu cuma semata kaki. Jadi kalau lapar tangannya nyelam ke tangan ke laut, terus dapat ikan diangkat ke langit, ikannya makan karena kena panas matahari. Oh, dulu cerita ya guru-guru saya zaman di madrasah. Nyari kayu besar, lalu kemudian dibuat kapal. Begitu kapal jadi, kata Allah, wahai Nuh, siap-siaplah, karena akan terjadi banjir. Banjir dari mana? Orang daratan, ya, padang pasir. Rupanya Allah mengeluarkan dari tungku-tungku pembakaran mereka, dapur-dapur mereka keluar sumber mata air. Membesar, akhirnya tenggelam. Kapalnya Nabi Nuh itu semakin naik, ya. Wa kana al-jibal, ya. Sampai seperti gunung yang dialahkan. Orang-orang yang beriman naik ke kapalnya Nabi Nuh. Orang kafir habis, tersapu habis. Nabinya masih ada. Siksaan Allah datang. Contoh lain ada, yaitu bangsa Sodom. Ya. Nabi Allah Lut alaihi salam menempati negeri namanya Sodom. Orang-orang Sodom itu mereka lebih senang bergaul dengan sesama jenis. Namanya sodomi, itu dari kata sodom, sodomi. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Nabi Allah Lut lelah, capek. Ini orang bagaimana sih, otaknya pada di mana? Iya, masa menyalahi sunatullah, ya. Mestinya laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, berbalik-balik, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Keluhan Nabi Allah Lut didengar oleh Allah. Allah mengirimkan serombongan malaikat sesudah mampir di kediaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian mengabarkan tentang kelahiran Ishak oleh istri tuannya yaitu Sarah.
melanjutkan perjalanan sampai ke negeri Sodom. Lalu Nabi Allah Lot dikasih tahu, ya Lot, alaisa subhu biqarib. Wahai Lot, sekarang kita keluar dari negeri ini. Ajak orang-orang yang beriman, sebab waktu subuh sudah dekat. Nanti sesudah ba'da subuh, ya, kira-kira saat waktu duha atau menjelang subuh, orang-orang yang sedang tidur terlelap akan datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lot keluar dari negeri Sodom. Akhirnya negeri Sodom dibalik oleh Allah menjadi lautan mati. Orang-orang kafir habis semua saat itu. Nabinya masih ada, ya, tapi siksaan Allah datang. Zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, di mana Nabi Allah Musa diberikan risalah oleh Allah, lalu kemudian ada umatnya, orang yang hidupnya di pinggir laut, yang mereka itu diuji dengan harta dunia, yaitu ikan. Kalau setiap hari Sabtu ikannya nenggel ke pinggir. Apa nenggel? Setiap hari Sabtu ikannya nenggel. Iya. Udah pada nenggel ke pinggiran, ngelangap. Akhirnya pasang pis, pasang serokan. Kemudian Nabi Allah Musa ingetin, jangan begitu, ini hari Sabtu, hari suci. Maka selama 24 jam tidak boleh bekerja mencari dunia kecuali untuk ibadah. Nah, mereka kemudian membuat cara, yaitu dari laut itu dibuat lubang-lubang ke pinggir laut. Lalu lubang-lubang itu dipasang tepis. Hari Sabtu ikan pada masuk ke lubang tepis, ke kolamnya. Sesudah hari Minggu diangkat, Jumat dipasang, Sabtu masuk, Minggu diambil. Ya, coba tuh Zionis Yahudi itu nakalnya begitu. Sudah didatangi oleh Nabi Allah Musa, kan sudah dibilang hari Sabtu itu di rumah aja ibadah. Kenapa kalian masih bekerja? Apa jawabnya? Siapa yang bekerja? Orang kami di rumah semua. Nah itu kan saya masak hari Jumat, saya ngambil hari Minggu, hari Sabtu kan saya nggak ngapa-ngapain. Masya Allah. Tapi kemurkaan Allah datang. Kemudian Allah menyebutkan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang jelek, monyet-monyet yang jelek. Spontan, ya. Manusia pada saat itu yang membangkang aturan Nabi Allah Musa alaihissalam dirubah, diserupakan dengan monyet. Sampai hari ini nggak bisa lagi ngomong aneh ente, saya kamu gua lu, nggak bisa lagi lah. Ngomongnya bagaimana? Nah itu ya, sekalipun sebagian ahli tafsir mengatakan bentuknya masih seperti manusia, tapi sifat-sifatnya kayak monyet. Orang-orang zaman ini ketika mereka meninggalkan ibadah karena mengejar dunia, memang ya badannya masih seperti manusia, tapi sifat-sifatnya seperti monyet. Sifat serakah, sifat benar sendiri, sifat menang sendiri. Subhanallah. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, tetapi di zaman baginda Rasulullah SAW, beliau hadir di pentas dunia. Allah kemudian memberikan keistimewaan kepada beliau. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa umatnya selama engkau berada bersama mereka. Jadi ucapan Abu Jahal tadi, Tuhan, kalau Quran ini benar-benar turun dari langit, ya, ayat-ayatmu turunkan siksaan berupa hujan batu atau siksaan yang pedih. Dijawab oleh Allah, saya nggak bakal menurunkan siksaan hujan batu atau siksaan yang pedih. Kenapa? Karena orang-orang dulu sudah seperti itu. Ujung-ujungnya ada yang beriman, ada pula yang tidak beriman. Masya Allah.
Amr bin As itu sebelum dia masuk Islam, dia mengatakan ketika umat Islam kalah perang dalam perang Uhud, Amr bin As mengatakan, Muhammad, kalau agamamu benar dan engkau sebagai utusan Tuhan, kamu tidak akan kalah dalam perang karena kamu dibela oleh Allah. Begitu kata Amr bin As. Kalau memang agamamu benar, maka saya siap hari ini aku dan kudaku ambles ke dalam bumi. Masya Allah. Karena pernah dengar cerita tentang siapa yang ambles bumi? Qarun. Qarun. Tapi tidak diamblesi ke dalam bumi, bahkan diberikan hidayah oleh Allah yang pada akhirnya Amr bin As itu menjadi salah seorang sahabat ternama karena beliau sempat menjadi panglima perang. Nah, itulah akhlak Rasulullah SAW. Nah, sekarang Rasulullahnya sudah tiada. Bagaimana caranya supaya kita tidak mendapatkan kemurkaan Allah, tidak turun azab dan siksa dari Allah? Maka poin yang kedua, wa hum yastaghfirun. Mereka senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mula-mula yakini bahwa risalah ajaran yang paling benar adalah ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian yang kedua, supaya Rasulullah tetap hidup di abad ini, Rasulullah tetap hidup di era sekarang ini, maka hadirkan Rasulullah dalam diri kita. Hadirkan Rasulullah dalam diri kita. Ambil keteladanan Rasulullah, akhlaknya, perilakunya, perbuatannya, tutur kata dan bahasanya. Kita ambil, kita menghadirkan Rasulullah dalam diri kita, berarti seolah-olah Rasulullah masih hidup. Pertama, ajaran agama Islam jangan sampai lenyap dari bumi negeri tercinta Indonesia. Yang kedua, hadirkan Rasulullah dalam diri kita. Masukkan dalam hati kita bahwa Rasulullah adalah orang terbaik pilihan Allah yang menjadi contoh teladan bagi kita. Sehingga yang keluar dari diri kita adalah mencoba mengambil contoh, mendekati sekalipun tidak sama persis dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tata krama, tutur kata bahasanya indah. Maka ketika kita ingin menghadirkan Rasulullah, berarti tutur kata kita, bahasa kita harus yang indah, sekalipun belum seindah bahasanya Rasulullah SAW. Tapi setidaknya ketika lisan ini yang keluar, Masya Allah, Subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, inna lillah. Sepanjang itu yang keluar, berarti kita sudah mendekati lisan kita sebagaimana lisannya Rasulullah SAW. Hadirkan Rasulullah dalam akal pikiran kita, sehingga yang keluar dari pikiran-pikiran kita adalah mengambil contoh keteladanan dari Rasulullah SAW. Terus seperti itu. Karena zaman sekarang ini mencari teladan itu susah. Nyari orang pinter banyak, nyari orang pinter banyak, nyari tokoh banyak, tapi nyari teladan susah. Coba, siapa yang akan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari kita? Maka tetap kembali sosok teladan itu ada dalam diri Rasulullah SAW. Hadirkan Rasulullah dalam diri kita, jadikan kita sekecil apapun menjadi teladan untuk lingkungan kita. Minimal kita sebagai kepala rumah tangga, kita menjadi teladan untuk keluarga kita. Ngomong sama istri harus yang baik, yang benar, ya tambahin kalimatnya sayang gitu. Jangan ngomong tentang istrinya udah gebrot, ngomongnya berat aja. Brot, ya, kopi brot. Iya, kata istrinya,
Memang yang bikin saya gembrot siapa? Bahkan abang-abang juga. Dulu kan saya nggak gembrot-gembrot amat begini. Sekarang aja anak udah 5 ya. Dulu mah tingkes, cakep, ya. Orang bilang ketilang, kecil, tinggi, langsing gitu. Sekarang ada gembrot begini aja, berat-beratnya. Cuman aja anak udah 5 mau ngapain lagi dah. Jadi bahasakan dengan bahasa yang baik. Tapi tergantung kebiasaan. Kalau bapak nggak biasa manggil saya, tiba-tiba pulang dari pengajian ngomong yang sayang, pasti jawabnya kepala lu pegang. Karena nggak terbiasa. Maka biasakan kalimat-kalimat yang baik, manggil anak, ya, panggilan yang baik, supaya kemudian terpatri dalam diri mereka ada sosok teladan dari kita sebagai sang ayah. Kita manggil istri kita, panggil dengan panggilan sayang, ya. Jangan kemudian dipanggil namanya. Sebab kalau kita panggil namanya, nanti anak kita manggil emaknya juga ngikutin bapaknya. Tuh seperti itu. Terus hadirkan akhlak Rasulullah dalam perilaku perbuatan kita, sehingga kita selalu ingat ketika melangkah pada hal-hal yang tidak baik, oh iya, kita ini mengambil teladan dari Rasulullah SAW. Poin yang ketiga, supaya kita terbebas, terhindar dari azab Allah, terhindar dari siksa Allah, maka hendaknya kita senantiasa beristighfar. Allah tidak akan mengadab satu kaum sepanjang kaum itu senantiasa istighfar. Kalau musibah datang, itu musibah tidak merata. Sebab datangnya musibah kepada umat manusia itu ada 3 model. Model yang pertama, musibah itu datang kepada orang-orang ahli ibadah. Orang sudah pada ibadah, tapi diberikan ujian musibah oleh Allah, itu sesungguhnya Allah sedang ingin menguji kualitas keimanannya. Sebab Allah sebutkan, sungguh aku telah memberikan ujian pada orang-orang sebelum kalian, sehingga aku tahu mana orang-orang yang dusta dan mana orang-orang yang dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti orang sudah beriman, sudah berbuat baik tidak diuji. Kita tetap diuji, ya, kita tetap diuji. Lalu kemudian yang kedua, ketika Allah memberikan ujian musibah kepada kita atau orang-orang sekitar kita, maka sesungguhnya Allah sedang mengingatkan kepada orang itu. Allah sedang mengingatkan kepada kita, karena boleh jadi perjalanan kita ada yang menyimpang dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahaya kebakaran, atau mungkin musibahnya pencurian, atau mungkin musibahnya kecelakaan, atau mungkin musibah-musibah yang lain, ya. Kalau orang itu dia banyak berbelok dari aturan Allah, maka sesungguhnya Allah sedang ingin dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa balawna bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Aku uji mereka dengan kebaikan. Baik apa enggak? Maka ketika baik, alhamdulillah ditambahkan nikmatnya. Diuji kebaikan, kok berbelok, maka kebaikannya diganti dengan kesulitan-kesulitan hidup. Supaya apa? Ingat, sadar, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, musibah itu adalah azab, siksaan. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepanjang umat ini senantiasa beristighfar kepada Allah, Allah tidak akan menurunkan azab yang berupa siksaan di dunia. Karena itu terus kita perbanyak beristighfar. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, maka peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW pada saat ini, ya, saya mencoba menampilkan ada apa dalam diri Rasulullah SAW.
Ada apa? Ada keteladanan yang luar biasa. Ada apa? Ada pembelaan Allah, penjagaan terhadap umatnya, sehingga umat ini tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat yang terdahulu. Ada apa? Ada penselarasan, penyelamatan dari Allah sepanjang hamba ini senantiasa beristighfar kepada Allah. Ada apa? Akan ada keselamatan dunia sampai negeri akhirat. Kapan? Selama kita mampu mencontoh, menteladani akhlak Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, barangkali ini sekedar yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau baik datang dari Allah, salah dan khilaf tentu tidak terlepas dari diri secara pribadi. Karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bisababi dzikri maulidin nabiyil karim ighfir lana dhunubana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma bisababi dzikri maulidin nabiyil karim ikhtim lana bi khatimatis sa'adah اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم بسبب ذكر مولد النبي الكريم أدخلنا الجنة دار السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.